Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi di Renungan 79 ini. Semoga Bapak Ibu merasa terberkati dengan renungan-renungan yang telah diberitakan sepanjang minggu ini. Semoga itu menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu maupun saudara-saudari yang mendengarkan renungan-renungan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini tentang kemerdekaan. Kemerdekaan kebenaran yang memerdekakan. Nah, karena bulan-bulan ini adalah bulan-bulan Paskah, kita akan melihat kisah Tuhan Yesus. Apa ajaran Tuhan Yesus? Nah, kita akan mulai dari Yohanes 8. Yohanes 8 ayat yang ke-30 itu perikop berkata kebenaran yang memerdekakan. Tetapi sebelum itu saya akan melihat dulu, membahas dulu tentang kejadian-kejadian sebelumnya, yaitu di pasal 8 ayat yang pertama. Saya akan mulai dari situ. Nah, itu adalah kisah tentang perempuan yang berzina. Nah, kita pasti pernah dengar bagaimana perempuan berzina yang dihadapkan kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mereka ingin mencobai Tuhan. Mereka ingin membawa orang perempuan yang berbuat dosa, berbuat zina ke hadapan Tuhan. Mereka ingin melihat bagaimana Tuhan Yesus menghakimi perempuan tersebut. Nah, ini seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah, ketika Yesus diperhadapkan dengan perempuan tersebut, Yesus didorong untuk menjawab, untuk menghakimi perempuan tersebut, tapi Yesus tidak meladeni mereka. Dan Tuhan Yesus, Dia tidak menghiraukan mereka. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata demikian, barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan hal demikian, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka akhirnya mundur satu persatu. Mereka merasa mereka tidak layak untuk melemparkan batu. Akhirnya mereka semua mundur dan akhirnya tidak ada seorang pun yang melempari batu kepada perempuan tersebut. Dan Yesus berkata pada ayat yang ke-11, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, Yesus mengajarkan kepada perempuan ini untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyuruh perempuan ini pergi, jangan berbuat dosa lagi. Lalu setelah kejadian ini Tuhan berkhotbah. Nah, Tuhan memanfaatkan kejadian ini untuk berkhotbah. Nah, di ayat yang ke-12 dan seterusnya, ini adalah perdebatan antara Yesus dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Nah, perdebatan itu sangat panjang dan bahkan sampai memanas nantinya. Nah, pada ke-12 ini akan kita lihat perdebatan seperti apa memangnya. Nah, ketika khotbahnya, dia berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Yesus berkata bahwa dirinya adalah terang, dan orang yang percaya kepadanya tidak akan berjalan dalam dosa lagi, tidak akan berjalan dalam maut, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Namun ketika Yesus berkata hal demikian, Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mereka tidak terima. Mereka berkata, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, kesaksianmu tidak benar. Nah, mereka tidak percaya. Nah, di sini mereka meragukan tentang siapa Tuhan. Mereka meragukan siapa Yesus. Mereka meragukan pribadi Yesus yang sebenarnya. Nah, di sini dimulai dari ayat ini dan seterusnya, perdebatan itu akan terus terjadi. Orang-orang ingin menanyakan Yesus, mempertanyakan Yesus, dari mana dia mendapat kuasanya, dari mana dia mendapat hikmatnya, dari mana ia mendapatkan mujizat-mujizat, bagaimana ia dapat melakukan mujizat-mujizat, bagaimana dari mana asalnya. Nanti kita akan melihat semuanya itu. Orang-orang banyak meragukan Yesus. Contohnya pada ayat yang ke-19 akan saya bacakan. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Mereka meragukan Yesus dan mereka meragukan siapa Bapa Yesus. Nah, kita tahu bahwa Yesus mempunyai Bapa di surga. Nah, pada ayat yang ke-21 dan seterusnya, ini orang-orang mulai meragukan dari mana asalnya Tuhan. Nah, ayat 12 sampai 20 ini orang-orang meragukan tentang siapa Yesus. Nah, pada ayat yang 21 dan seterusnya, orang meragukan dari mana asalnya Tuhan Yesus.
pada ayat yang ke-23, ini perkataan Yesus, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah, kita tahu Yesus berasal daripada kerajaan surga. Nah, orang tidak percaya, orang-orang merasa heran dengan perkataan Yesus. Oleh sebab itu ayat 25, orang-orang mungkin dengan ada yang marah, mereka mulai marah dengan perkataan Yesus yang mungkin bagi mereka perkataan Yesus itu semau-mau. Mereka berkata, siapakah engkau? Memang kamu siapa? Lalu Yesus menjawab, tidak ada gunanya lagi aku berbicara dengan kamu. Nah, Yesus merasa percuma. Yesus merasa tidak ada gunanya lagi untuk berbicara kepada orang-orang yang tidak ingin membuka hatinya. Lalu Yesus berkata, seperti ini pada ayat yang 26. Yang kudengar itu berasal daripadanya. Jadi apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan itu berasal dari Bapa. Jadi Yesus ingin meyakini mereka sekali lagi bahwa dia tidak bohong, bisa dikatakan seperti itu. Ia tidak berdusta tentang kesaksian tentang dirinya sendiri. Ia tidak berdusta tentang dari mana asalnya, dari mana kuasanya datang, dari mana hikmatnya datang. Dikatakan dengan jelas bahwa dia diutus oleh Bapa di surga. Dan dia mengajar apa yang didengar daripada Bapa di surga. Lalu masuk ke ayat yang 30. Nah, ini adalah ayat topik kita, ayat yang 30 sampai 36, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, setelah orang-orang perdebatan itu, Yesus berkata seperti ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, yang pertama adalah untuk menerima kebenaran itu orang harus menjadi muridnya. Dan untuk menjadi muridnya itu orang harus berpegang kepada firman-Nya. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kamu di sini itu ditunjukkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang berpegang kepada perkataan Yesus, kepada orang-orang yang percaya tentang Yesus, kepada orang yang percaya tentang siapa Yesus, dari mana datang kuasanya, dari mana hikmatnya. Karena dalam Yesus kita dapat melihat Bapa, kita dapat mengenal Bapa. Oleh sebab itu untuk orang menjadi murid, dia harus berpegang kepada firman. Dan ketika seorang menjadi murid, dia akan menerima suatu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan orang tersebut. Nah, nanti kan kita bahas. Tapi pada ayat yang ke-33, ketika Yesus mengatakan tentang kebenaran yang akan memerdekakan, orang-orang menjawab, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, di sini orang mulai berdebat lagi dengan Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang merdeka. Mereka merasa bahwa mereka tidak perlu dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini yang menjadi yang bisa kita pelajari dari sini. Bahwa seseorang tidak akan pernah bisa menerima kemerdekaan sesungguhnya ketika mereka masih memegang kepada prinsip mereka sendiri, mereka masih berpegang kepada kemerdekaan mereka sendiri. Nah, kemerdekaan mereka di sini adalah semu. Karena mereka hanya hidup dalam dunia ini. Tapi Yesus mengetahui kebenaran sampai ke dunia akhirat. Dia tahu segala kebenaran seisi hati manusia, dia yang mengetahui. Dan ketika orang merasa bahwa dirinya benar, dia sementara merasa dirinya lebih baik daripada Tuhan. Dia merasa dirinya dapat mengatur dirinya, mengatur jalannya sendiri. Dan ketika orang merasa bahwa dia dapat mengatur hidupnya tanpa Tuhan yang berjalan di depannya, ketika ada belokan, ketika ada tikungan, orang-orang dapat tersesat. Karena tidak ada Tuhan di situ. Orang-orang dapat berbelok kanan, belok kiri, dan tidak menentu arahnya. Nah, oleh sebab itu Tuhan berkata, ada kebenaran yang akan memerdekakan kamu. Nah, orang tidak, di sini dikatakan bahwa orang tidak akan, tadi adalah orang tidak akan pernah merdeka jika mereka masih memegang prinsip hidup mereka. Nah, tetapi Tuhan Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus berkata bahwa sebenarnya engkau tidak merdeka, sebenarnya engkau adalah hamba dosa. Itu adalah perkataan Yesus kepada mereka. Karena mereka merasa dirinya merdeka, tetapi Tuhan berkata tidak, engkau tidak merdeka, engkau adalah hamba dosa. Dan seorang hamba harus dibebaskan untuk merasakan kemerdekaan. Nah, kembali lagi pada ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, kata kuncinya di sini adalah akan, ya. Nah,
Apakah berarti kebenaran Tuhan Yesus katakan sebelumnya bohong? Tidak. Tetapi kebenaran yang Tuhan Yesus katakan sebelumnya itu benar. Tetapi akan ada kebenaran yang sesungguhnya yang akan dinyatakan. Nah, itu ada dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 akan saya bacakan. Tetapi yang benar, ini adalah surat Paulus ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, kematian Yesus itu adalah kebenaran. Pada waktu itu kematian Yesus belum dinyatakan, kebangkitan Tuhan Yesus belum dinyatakan. Oleh sebab itu pada waktu orang-orang belum mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ketika Tuhan Yesus dibangkitkan, orang dapat melihat kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Orang dapat melihat bahwa siapa Bapa Yesus sebenarnya, dari mana asal kuasanya. Akhirnya semua tersingkap ketika di kematian itu dan di kebangkitan itu. Akhirnya semua kebenaran tersingkap. Kebenaran itu, kemenangan yang Tuhan Yesus nyatakan di atas maut, itulah yang memerdekakan kita daripada dosa. Nah, di sini orang-orang ada yang berkata ketika Tuhan Yesus disalib dan Tuhan Yesus awan gelap datang, lalu bait Allah terbelah. Orang-orang di situ banyak yang berkata bahwa ternyata dia ini adalah anak Allah. Orang-orang mengakui akhirnya ketika kebenaran itu dinyatakan bahwa dia adalah anak Allah yang disembelih, domba yang disembelih. Orang-orang akhirnya mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Nah, itu adalah kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang memerdekakan kita daripada maut. Ayat 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Itu adalah kemenangan, itu adalah kemerdekaan kita, itu adalah kebenaran yang kita pegang. Jika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dia dibangkitkan, kita bisa percaya bahwa dia sungguh adalah penyelamat kita. Dan saya ingin membacakan ayat terakhir 54, ayat yang ke-54. 1 Korintus 15 ayat 54, jika kita memegang Alkitab, kita bisa membacakan sama-sama. Akan saya bacakan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, perkataan ini adalah perkataan orang yang merdeka, bukan perkataan seorang hamba. Perkataan orang yang telah merdeka, dia berani berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Nah, ini harus menjadi perkataan kita, dan kita meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Kristus telah mati bukan tidak sia-sia. Supaya perkataan ini bisa keluar dari mulut kita, bahwa maut telah dikalahkan. Maut telah diinjak oleh Yesus Kristus. Perbudakan itu, perhambaan itu memiliki dampak buruk yang luar biasa, menyebabkan ketakutan. Adam dan Hawa merasa takut ketika dia berbuat dosa. Bangsa Israel ketika dia diperbudak, bangsa Israel meragukan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kemerdekaan yang sesungguhnya, mendatangkan kebenaran yang sesungguhnya. Dan ini adalah perkataan orang merdeka. 1 Korintus 15 ayat 54. Puji nama Tuhan, jika kita mau cari kebenaran, cari pribadi Tuhan, karena dia yang akan memerdekakan kita. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami dalam hari-hari akhir ini Tuhan. Kini Tuhan, pada hari-hari ini kami ingin merayakan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu Tuhan. Kiranya kuasa-Mu itu menjadi bagian kami, kemenangan-Mu menjadi bagian kami. Dan kami yakini bahwa kami adalah orang-orang menang. Kami bukan orang-orang yang diperhamba oleh dosa lagi, tapi kami adalah orang-orang yang merdeka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kepada kami kemerdekaan itu Tuhan, berikan kami pengertian tentang kemerdekaan itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tutup renungan pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.